Bayangkan, tahun 1998. Rupiah hancur. Demo di mana-mana. Ekonomi runtuh. Media internasional menyebut Indonesia sebagai negara gagal berikutnya. Banyak yang yakin Indonesia tidak akan bertahan. Negara kepulauan dengan ribuan pulau. Ratusan suku. Puluhan bahasa. Dianggap terlalu rumit untuk stabil. Tapi hari ini, Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Anggota G20. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Penguasa cadangan nikel terbesar dunia. Penentu arah ASEAN. Dunia yang dulu meremehkan, kini tak bisa lagi mengabaikan. Dan inilah 7 negara yang pernah memandang Indonesia sebelah mata, tapi sekarang justru berdiri sejajar dan menghormatinya. 7. Australia, dari kecurigaan ke ketergantungan strategis. Hubungan Indonesia dan Australia itu seperti roller coaster. Pernah sangat tegang. Isu Timor Timur. Kasus penyadapan pejabat tinggi Indonesia tahun 2013. Perbedaan kebijakan soal pencari suaka. Ada masa ketika sebagian politisi Australia memandang Indonesia sebagai negara yang belum stabil. Tapi waktu berjalan. Hari ini, Australia sadar satu hal. Tanpa Indonesia, stabilitas kawasan Indo-Pasifik goyah. Indonesia adalah penjaga jalur perdagangan laut penting dunia. Mitra latihan militer terbesar Australia di Asia Tenggara. Partner ekonomi yang pasarnya lebih dari 270 juta jiwa. Sekarang bukan lagi soal siapa lebih kuat, tapi bagaimana keduanya saling membutuhkan. 6. Malaysia, dari konfrontasi ke kolaborasi. Hubungan Indonesia dan Malaysia pernah sampai tahap militer. Tahun 1963-1966 terjadi konfrontasi. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia. Belum lagi isu klaim budaya, sengketa Ambalat, persaingan ekonomi. Ada masa ketika Indonesia dianggap terlalu emosional dan tidak stabil. Tapi sekarang, Indonesia adalah tulang punggung ekonomi ASEAN. GDP Indonesia jauh melampaui Malaysia. Investor Malaysia banyak masuk ke sektor properti, perbankan, dan energi Indonesia. Kini lebih ke hubungan, saudara yang sering debat tapi tetap solid. 5. Singapura, dari keraguan ke ketergantungan ekonomi. Singapura adalah negara kecil dengan ekonomi besar. Saat krisis 1998, banyak investor Singapura menarik dananya dari Indonesia. Indonesia dianggap terlalu berisiko. Tapi siapa sangka, sekarang Singapura adalah investor terbesar di Indonesia selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena Indonesia. Pasar raksasa. Tenaga kerja besar. Sumber daya melimpah. Stabil secara politik. Bahkan kawasan Batam dan Bintan berkembang karena kolaborasi erat dua negara. Yang dulu ragu, kini tak bisa lepas. 4. Jepang, dari donor ke mitra setara. Jepang pernah menjadi donor terbesar Indonesia. Di era Orde Baru, Indonesia sangat bergantung pada pinjaman dan investasi Jepang. Namun kini, Indonesia punya posisi tawar. Proyek MRT Jakarta. Kerja sama otomotif. Investasi industri baterai. Indonesia bukan lagi sekadar penerima bantuan, tapi pemain penting rantai pasok global. Jepang kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis, bukan negara yang harus dibimbing. 3. Tiongkok, dari pasar ke pemilik kunci nikel dunia. Tiongkok melihat Asia Tenggara sebagai pasar besar. Indonesia dulu hanya pengekspor bahan mentah. Tapi ketika Indonesia melarang ekspor nikel mentah, dunia kaget. Indonesia menguasai lebih dari 20 dangan nikel global. Kunci utama baterai kendaraan listrik dunia. Tiongkok ini berinvestasi besar di smelter dan industri hilir Indonesia. Bukan lagi sekadar pembeli, tapi mitra industri jangka panjang. 2. Amerika Serikat, dari krisis ke pemimpin demokrasi. Amerika Serikat pernah melihat Indonesia sebagai negara yang rawan perpecahan pasca 1998. Namun Indonesia membuktikan sesuatu yang luar biasa. Transisi demokrasi damai. Pemilu langsung. Stabilitas politik relatif terjaga. Latihan militer Garuda Shield kini melibatkan ribuan pasukan. Hubungan dagang terus meningkat.
1. Belanda, dari penjajah ke hubungan setara. Belanda pernah menguasai Nusantara ratusan tahun. Dulu Indonesia dianggap tidak mampu mengatur diri sendiri. Namun hari ini, Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat. Ekonomi terbesar ASEAN. Anggota G20. Belanda kini datang sebagai mitra dagang dan pendidikan. Sejarah kelam tidak dilupakan. Tapi hubungan kini dibangun atas dasar kesetaraan. Kalau kita tarik semua cerita tadi menjadi satu garis besar, sebenarnya ada satu benang merah yang sangat jelas. Indonesia bukan negara yang tumbuh karena kemudahan. Indonesia tumbuh karena tekanan. Kita tidak dibentuk oleh kenyamanan. Kita dibentuk oleh ujian. Setiap fase sejarah selalu seperti palu yang menempa besi. Krisis 1998 bukan hanya guncangan ekonomi, tapi juga momen pembentukan karakter nasional. Dunia melihat kehancuran. Kita merasakan penderitaan. Tapi dari reruntuhan itu, kita belajar membangun ulang, bukan hanya gedung dan sistem, tapi juga cara berpikir. Dan disitulah perubahan besar terjadi. Negara-negara yang dulu memandang Indonesia sebagai risiko kini melihat Indonesia sebagai faktor penentu. Dulu kita dianggap terlalu kompleks untuk stabil. Sekarang justru kompleksitas itulah yang menjadi kekuatan. Mengelola ribuan pulau bukan hal mudah. Menyatukan ratusan suku bukan pekerjaan ringan. Menjaga demokrasi di negara dengan populasi raksasa bukan eksperimen kecil. Tapi semua itu berhasil kita jalani. Tidak sempurna, tapi konsisten. Dan konsistensi itu mahal. Banyak negara bisa tumbuh cepat ketika situasi global mendukung. Banyak negara bisa stabil ketika tidak ada badai. Tapi tidak semua negara bisa bertahan ketika badai datang beruntun. Indonesia sudah melewati beberapa badai besar. Krisis finansial Asia. Gejolak politik. Konflik horizontal. Terorisme. Krisis global 2008. Pandemi. Ketegangan geopolitik dunia. Dan setiap kali, Indonesia tidak hanya selamat, kita menyesuaikan diri. Itulah kenapa hari ini posisi Indonesia berbeda. Bukan sekadar angka pertumbuhan. Bukan sekadar peringkat ekonomi. Tapi karena dunia melihat satu hal, Indonesia tidak mudah runtuh. Dalam geopolitik, stabilitas adalah mata uang. Dan Indonesia memilikinya. Kita berada di jalur laut tersibuk di dunia. Kita berada di titik temu Samudra Hindia dan Pasifik. Kita berada di antara kekuatan-kekuatan besar global. Dalam situasi seperti itu, negara kecil bisa terjepit. Negara lemah bisa terseret. Negara tidak stabil bisa menjadi medan perebutan. Tapi Indonesia memilih jalannya sendiri. Kita tidak sepenuhnya condong ke satu blok. Kita tidak mudah terpancing provokasi global. Kita menjaga hubungan dengan berbagai pihak tanpa kehilangan identitas. Dan itu bukan sikap pasif. Itu strategi. Menjadi penyeimbang membutuhkan kekuatan internal yang solid. Tanpa fondasi kuat, diplomasi independen hanya akan menjadi slogan. Disinilah kita melihat perubahan besar, Indonesia bukan lagi sekadar pengikut arus global, tapi mulai membentuk arus itu sendiri, setidaknya di kawasan. ASEAN tanpa Indonesia kehilangan porosnya. Isu Indo-Pasifik tanpa Indonesia kehilangan penyeimbangnya. Rantai pasok energi hijau tanpa Indonesia kehilangan salah satu sumber utamanya. Itu bukan klaim kosong. Itu realitas yang perlahan diakui. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, semua pencapaian ini bukan garis akhir. Justru ini adalah titik awal tanggung jawab yang lebih besar. Tapi tentang bagaimana Indonesia memilih terus melangkah. Dan selama langkah itu tidak terhenti. Cerita ini belum selesai. Ia baru saja memasuki bab yang lebih besar. Itu saja pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. See you and bye-bye. Mago.